Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Paswastika. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Yuninda Sari. Perkenalkan, nama saya Fani Verlita Kwensa. Di sini kami akan membuat video tentang tempat keramat, Yaitu Sumur Jala Tunda yang bertempatan di Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Ya, seharusnya usahakan waktu menata wilayah Indramayu. Jadi usahakan kan dari Cirebon ke Cirebon lagi kan melalui sungai, lewat jalan barulah ke darat. Jadi pas kesini apa di desa Karangtumaritis ini ya pas waktu sholat luhur. Jadi jalannya ditaruh pas sholat luhur. Yang Semar kan misalnya yang Semar pada kesini ya saking kagumnya yang Semar sama Mbah Usangkan kok bisa hebat bagus kayak gini sama kayak kita, jadi kagumnya. Jadi ketemunya sini semua pas sholat luhur. Ya simpelnya gitu. Ya waktu semua dikeramatkan karena beliau kan orang hebat, orang dari sana, dari atasnya lah. Namanya ya yang Semar Mbah Usangkan kan leluhur kita lah, sebelum ada kita ada beliau. Jadi patut kita menghargai, menghormati. Ya mungkin kita bisa menciptakan kayak beliau, kita sebagai anak cucu turunannya sekarang kan hanya menjaga, merawat, melestarikan adat budaya. Nah, itulah bentuk kita menghormati beliau, menghargai beliau dengan tata caranya itu silaturahmi. Tempat beliau, tempat beliau kan banyak ya, termasuk yang Sumur Jala Tunda. Nah, generasi muda kita ini ya diharuskan mengetahui asal muasal leluhur kita. Jangan leluhur orang lain dicari. Kita ini anak cucunya semua. Generasi muda sekarang ini ya harus paham adat budaya kita tuh apa, gimana, siapa, kan gitu. Jangan sampai kita hilang jati diri, asal muasal kita, leluhur kita, makan kita. Itu tugasnya zaman sekarang ya melestarikan adat budaya. Tadi yang saya sebutkan adat budaya itu dua suku kata. Adatnya apa? Berarti kan adat ini kebiasaannya apa? Kita biasanya apa? Kebiasaannya makan minumnya kan, perilakunya. Nah kalau budaya, adat budaya kan, budayanya kan silaturahmi, sowan, ya kan, bersosial. Itu sebenarnya leluhur kita tuh udah menciptakan sempurna, hampir mendekati sempurna tatanan untuk kehidupan, dari asal muasal kita sampai ke agama. Dan kita pelajari, makanya jangan sampai generasi kita ini lupa dengan jati dirinya, lupa asal usulnya, lupa leluhurnya. Itu aja pesannya. Ya kalau diceritakan panjang lebarnya ya banyak. Kok bisa begini, kok bisa begitu, pasti kan ada hasilnya. Nggak mungkin kan juga ada nampak tilas ya. Yang Semar di mana asal usulnya, ya berangkatnya begitu. Di sini gimana, makanya ya orang sesepuh kita kan bahasanya orang Jawa lah, bisa mencela putra mencela putri, bisa menyepat apa aja kan. Nah, itu termasuk udah kelebihan dalam arti wujud
kita manusia yang anak cucu sekarang ya nggak mungkin kan, mustahil kan bisa menciptakan ini. Nah, generasi kita muda ini melestarikan, meneruskan. Tapi selalu dari generasi muda sih, kalau kita nggak lupa ada budaya jadi dirinya, leluhurnya, mungkin yang dikasih kelebihannya juga masing-masing cucu. Yang penting ibaratnya kita dari orang tua dari orang tua terus nyambungnya begitu kan. Nah, itu jangan sampai kita putus. Ibaratnya kalau kita putus dalam arti saluran, benang merahnya ya nggak ketemu, nggak tahu kita siapa, kita di mana. Nah, itu aja sih untuk pendidikannya. Belajarlah adat budaya sendiri yang benar, pahami betul, supaya tidak hilang jati diri. Kita ini udah banyak terkonfirmasi dalam arti sejarah adat budaya luar, bahkan perilaku. Sedangkan kalau kalau kita gunakan dari zaman awang-awungnya, zaman kesayangannya, mereka itu belajar sama kita. Mereka tunjuklah, kenapa kitanya nggak tahu? Ya karena kitanya jauh dari orang tua. Kalau kita rasa jauh, ya kitanya nggak paham, akhirnya nggak ngerti. Segala bidang apapun, unsur apapun, ya kalau kitanya jauh, ya mau mungkin tahu lah. Aku mau mana mungkin sayang, ya gitu. Tapi kalau kitanya ketemu, ya lebih dekat akhirnya kan, tahu intisarinya itu. Nah, itulah semua. Dasarnya kita harus paham di situ, kita langsung juga harus tahu. Maka dulu kita tuh banyak di setiap desa ada, di setiap negara ada. Beda banyak yang Semar 1000 nama 1000 rupa, ya itulah bentuknya. Ketika saking hebatnya, kita nggak bisa kayak beliau. Cuma kita hanya bisa menjaga, merawat, melestarikan, ada menjaga. Dijaga ya saling jaga. Pagar budaya, pagar alam, ya ini pagar alam. Leluhur kita, pagar budayanya ya kita yang masih hidup. Jaga, dirawat, dibersihin, ya, dilestarikan. Nah, itu pemahamannya. Ada logikanya juga masuk, yang nggak kelihatan sampai nggak kelihatan pasti ada salurannya. Nggak mungkin nggak ada saluran. Jadi pemahamannya itu aja, simpelnya. Ya kalau versinya ya banyak arti ceritanya kan nggak sampai seminggu gitu. Banyak versinya, karena waktu di sini ya segala bidang kehidupan yang Semar sama Mekusangan tuh menceritakan dari awal perjalanan hidup nanti anak cucu, minta yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang susah jadi digampangkan, yang minta rezeki dicepetkan, yang minta jodoh banyak lah permasalahan hidup. Jadi ya tempatnya di sini untuk kita bukan mengadu sih, hebatnya meminta nyuwun lah, diusulkan sama Gusti Allah satu yang Maha Esa. Nggak melarang itu siapa aja, agama manapun. Karena apa ya, penampung dari Arab, dari Cina, ya dari Eropa. Itu agama mereka ditampung sama itu. Ditampung. Ribut gak? Enggak. Disahkan gak? Ya disahkan. Bineka Tunggal Ika. Pokoknya disebut Pak Karno, presiden pertama kita yang diketahui untuk negara lah, presiden pertama kita, Satria Piningit. Ya itulah sudah disahkan dari leluhur juga. Kalau kan diwujudkan nyatanya, nah, pasti ada salurannya kan, negara gimana banyak tesnya. Nah, itu asal usulnya. Makanya kita harus tahu, paham betul. Jangan sampai nanti orang luar tanya sama kita, kamu orang mana? Orang Jawa. Oh, orang Jawa ada ini ya. Nggak tahu tuh. Oh, berarti kamu bukan orang Jawa. Ya itulah jati diri. Jangan sampai kamu dipermalukan sama orang luar. Makanya harus banyak belajar dari dasar dulu. Itu pemahamannya ya. Udah paham? Yang bener belajarnya.